rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para kiai, para ustaz, bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kita sangat berbahagia malih dalam rangka naos sareng-sareng. Mugi-mugi kelawan naos ngeten menika ilmu kita tambah kathah, amal sae kita tambah kathah, amal awon kita dari ical mangke pas mati kita diparingi husnul khotimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 97. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, wa'lamu lan ngertiyo sira kabeh, ma'asyiral ikhwani golongane dulur-dulur Islam, ngertiyo bahwa annahu ing sedune kelakuan iku man utawi sapa wonge iku radhiya ridho sapa man billahi kelawan Gusti Allah, oleh ridho Gusti Allah, ridho dhateng Gusti Allah, Robban ing dadi pangeran. Rob apane Robban dadi pangeran, maka lasimahu mongko tetep utawa wajib ing wong apa ayardo yen to ridho sapa wong bitadbirihi kelawan oleh ngature Gusti Allah, wakhtiyarihi lan miliye Allah lagu marang wong, wa bimurri qadaihi lan ridho kelawan paite pestene Allah, wa ayyakna lan arep nrimo qanaah nrimo sapa wong bima kelawan barang qasamahu kang wis bagi sapa Allah ing ma lahu maring wong sami. Nyatane ma ingkang sampun dibagi Gusti Allah wau minar rizki, nyatane rizki wis sae mintayaniyah yakni mboten saking di mana saking di angsal tapi pirang sae minar rizki, nyatane rizki asitu malik tadbir. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah hai golongan orang-orang Islam, bahwa annahu man radhiya billahi rabban, sungguh siapa saja jika mengaku ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya, lazimahu ayyardo bitadbirihi wa qiyarihi lahu, maka ia harusnya juga ridho terhadap pengaturannya Allah dan pilihannya Allah untuk dia, wa bimurri qadaihi, dan ridho pula terhadap kepahitan, kepastian atau ketetapan takdir Allah, wa ayyakna'a bima qasamahu lahu minar rizki, dan dia juga harus ridho terhadap barang rizki yang telah dibagikan Allah untuknya. Ngoten tasih turun hari. Para bapak, para ibu, kita ini sampun memahami sekedhik mengenai hadis Kanjeng Nabi ingkang dawaken wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la qata'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Jadi Nabi dawuh
bisa merasakan nikmatnya iman. Orang-orang yang telah ridho Allah sebagai Tuhannya dan ridho Islam sebagai agamanya, ridho kepada Nabi Muhammad sebagai nabinya. Orang kalau sudah bisa seperti ini ridho, maka barulah benar-benar orang itu bisa merasakan nikmatnya sebagai orang yang punya iman, sehingga bisa merasakan nikmatnya keimanan yang ada dalam hatinya. Nah, wong ingkang ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya itu yang nopo pahamane secara detailnya itu kesundi. Nah, ini baru diterangkan tentang begini. Lajeng Kanjeng Nabi juga menyatakan mangkola hina tusbihu wa hina tumsi thalatha marratin. Barang siapa yang berdoa di waktu subuh dan di waktu sore sebanyak 3 kali dengan doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi dakwah Rabbi zidni ilman itu akhirnya begini wa bi muhammadin nabiyya Wabi Muhammadin Nabiya, maka kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu, maka orang itu berhak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memahami pengertian raditu billahi rabban ini dalam rangka supaya kita setelah paham bisa merasakan nikmatnya keimanan, kemudian mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya nggih meraketno pemahamanipun niku man radiya billahi rabban. Lah pemahamannya adalah jika orang telah menyatakan ridho Allah sebagai Tuhannya, maka Allah sebagai Tuhannya. Lah pangeran itu siapa? Allah Tuhan. Lah Tuhan itu kerjanya nopo? Penggaweane nopo? Penggaweane Gusti Allah kan ngatur alam semesta. Semua yang ada di alam, siapapun dia, apa itu malaikat, iblis, nopo, bumi, manusia, semua tanpa terkecuali berada di bawah aturan Gusti Allah. Diatur digawe elek apa gaya apik kabeh iku sakarepe sing ngatur hanya satu, yaitu Gusti Allah. Berarti ridho Allah sebagai Tuhan berarti juga dia ridho akan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Diatur dikai pangkat gugur, apa diatur dikai pangkat rendah, atau diatur dan dikasih pangkat urusan dunia, kudu ridho. Diatur ekonominya tinggi atau sedang atau tidak punya melarat, kudu ridho. Ini jadi raditu billahi rabban. Lain pun ridho seperti ini akhirnya tenang pikirannya, akhirnya damai. Damai. Inilah namanya Islam. Islam salima yaslamu silman damai. Salima yaslamu salamatan selamat. Masuk Islam dalam arti benar-benar menjalankan ajaran Islam, akhirnya bisa qanaah, bisa selamat dan bisa damai. Inilah di antara praktek man radiya billahi rabban. Satu. Jadi apapun yang dipilihkan oleh Allah dia harus ridho, enggak oleh Rasulullah. Jika Allah ya ridho, enggak oleh Rasulullah. Rasulullah berarti kan ridho. Jika anak loro ya kudu ridho, wong Gusti Allah ngersakno ngono, wong wis pangeran dianggap terima terhadap Allah sebagai Tuhannya, ternyata Tuhannya ngatur nggih gak sangka.
Masya Allah, ternyata jauh sangat ini pahamannya. Wa bimuri qadaihi, ridho terhadap ketidakenaan, pahitnya ketetapan Allah, ditetapkan sebagai orang yang tidak punya, ya kudu ridho. Masya Allah. Wa ayyakna bima qasamahu lahu minan rizqi, ya kabeh kudu ridho nopo mawon sing ditetapkan oleh Allah untuk kita, kita ada ridho, tidak boleh membantah, tidak boleh tersuruh. Lajeng wa ayyadabima lan yen to arep nglanggengake sapa wong ala taatihi ing atase taat lan ngabukti ing Allah. Wa yahfidhu lan ngreksa jaga sapa wong ala faraidihi ing atase pira-pira fardune Allah, pira-pira perkara kang diwajibaken Allah, ya kudu ridho. Wa yajtaniba ngedoi sapa wong maharimahu ing pira-pira larangan-larangane Allah niki. Nah, jadi ridho kepada Allah berarti dia prakteknya dalam perbuatan yaitu selalu taat kepada Allah, langgeng mudawamah, istiqomah, ajib anggenipun naati Gusti Allah. Tidak hanya sekali taat, sekali tidak taat, syukur itu. Jadi harus selalu taat kepada Allah. Niki akhirnya disebut ridho. Wong Gusti Allah itu pangeran, pangeran itu yang harus ditaati aturannya. Maka dia harus mentaati kalau dia nganggep Allah itu Tuhannya. Mosok pengen Gusti Allah dianggap pangeran tapi gak gelem taat kalau pangerannya. Sami kali kita gak ada pemimpin, kita gak ada pemimpin. Ya pemimpin itu untuk ditaati aturannya. Maka yang gak nganut aturan pemimpin ini dianggap gak ridho kepada pemimpin itu. Bisa, kecuali ketika pemimpin ini merentah mau perkara ingkang dilarang kali Gusti Allah, gak boleh kita mengikuti. Nah, tentang taklim ini la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, tidak boleh taat kepada makhluk siapapun makhluk itu di dalam urusan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Selama tidak bertentangan dengan aturan Allah, ya kita harus taat kepada pemimpin. Mentaati pemimpin yang seperti itu anjuran perintah Gusti Allah. Maka dengan tidak mentaati pemimpin yang perintahnya itu benar, maka sama dengan tidak taat kepada Allah. Ya kan berurutan. Masya Allah. Lajeng orang yang telah ridho kepada Allah sebagai Tuhan itu juga harus melakukan penjagaan kepada kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah. Jaga kewajiban artinya pun nopo nglakoni kewajiban. Jadi itu Gusti Allah pengerane diperintah diwajibno ini gak gelem nglakoni, kok gak trimo berarti gak ridho, gak rela karo pengeran. Wa yastaniba maharimahu, dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau Allah itu Tuhannya punya larangan, maka tidak sampai dilanggarnya, dijauhi. Nah, ini jadi ridho dan Allah sebagai Tuhan. Kalau larangannya sih dilanggar mawon, itu jadi praktek tidak ridho kalau Gusti Allah. Lesane kok muni raditu billahi robba, tapi kenyataannya tidak terbukti dalam bentuk perbuatan. Berarti wong iki guru ridho kalau Gusti Allah. Wa yakunu sabiran wa yakunu lan ana sapa wong iku sabiran wong kang sabar. Kapan sabare inda balaihi nalikane napa menimpa bala lan cobaane Allah, nalikane kenek cobaane Gusti Allah itu. Jadi dia harus sabar ketika bencana Allah ditimpakan kepadanya. Ya kudu ridho, wis dikai bala, ya ridho dikai corona. Ya no.
Ridho apa betul? Ridho ya sakarepe Gusti Allah. Tapi di balik ridho itu kita juga punya kewajiban ikhtiar dengan menghindari. Terus akhirnya itu ridho wis sakarepe kan ada ikhtiar macam-macam wis biasae. Dan ini salah kan lakoni kewajiban itu diperintahkan oleh Allah. Dan pas kenaikan ya betul itu. Nah, punten kan PSBB ini mulai malih ya. Tapi rapi bener sepinter ketat. Ini kan dalam rangka ngati mawon ikhtiar mawon. Masalah berhenti apa tidaknya itu tergantung sing duwe corona. Ini Gusti Allah. Sing ngatur hanya Gusti Allah. Jadi pelakoni corona kemana, mengenai siapa, itu pasti Allah yang ngatur. Corona gak iso pelaku dhewe nek gak dilakoni Gusti Allah. Itu harus yakin kita. Nah, ini pun bisa kan Gusti Allah. Tapi kita boleh untuk berdoa supaya dihindarkan dari corona, dianjurkan. Nah, supaya nopo wong-wong ini supaya hidup nang Gusti Allah. Dikai corona gak tambah hidup tambah kadok, berarti gak paham nek dikai bakat supaya hidup nang Gusti Allah. Syakiran tur iku syukur linamanihi maring pira-pira nikmati Allah niku. Dan orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan harusnya bersyukur terhadap nikmat-nikmat pemberian Allah. Dia ngerti nikmat itu kok Gusti Allah, kok gak terima kasih. Iki lah kabeh cara wong Jawa namanya kebacut. Oh, kok gak duwe rasa terima kasih. Terima kasih gak iso. Matur nuwun Gusti. Syukuri ya Allah. Syukuri terhadap nikmat adalah menggunakan nikmat sesuai karepe sing ngekeki nikmat itu pokoke oleh niku ngomongin gampang nggih, praktike banyak sangat. Sing gampang sing enak niku kita sembahyang. Niki nikmat wong diparingi saged sembahyang niku pitulung Allah, berarti nikmat saking Gusti Allah. Enten wong Islam dikon sembahyang iya gak gelem sembahyang. Yang ngakoni nek Gusti Allah iku pangeran, tapi gak gelem sembahyang, berarti gak oleh nikmat rupa sembahyang. Maka sembahyang sholat harus disyukuri. Nah, berarti kudu gunakno sholat sesuai dengan keinginan Allah. Untuk apa diperintahkan sholat? Ini ayat itu wa aqimis sholata li dzikri. Laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nek sholat ilingo aku khusyuk, ojo sampai iling liyane. Jadi nek sholat khusyuk niku nyukuri nikmat sholat. Nek sholat gak khusyuk berarti ningkari nikmat sholat. Ini pun jelas kuatan keterangan ini ya. Ternyata kan angel ya. Angel. Tapi bisa atau tidak ya kita usahakan untuk bisa sambil minta pertolongan saking Gusti Allah. Ya alhamdulillah iso khusyuk ngarepe karo murid itu. Yes, alhamdulillah setengah-tengah, alhamdulillah separuh khusyuk, alhamdulillah. Jadi yang nomor usaha untuk meningkatkan lebih banyak kekhusyukan daripada tidak khusyuknya. Tenangnya lagi, banyak kita lagi bentuk sakit ompol-ompol deh, bentuk diturungi Gusti Allah. Bentuk sakit kayak uang. Bis, tak sholat-sholatan belum khusyuk, ya malah kayak si sholat sampai kapanpun, sing sholat temenan ae khusyuk gak mesti mulai awal sampai akhir kok. Itu saiso-isoe. Lajeng muhibban tur iku demen liliqaihi maring ketemu ing Gusti Allah. Ridho kepada Allah sebagai Tuhan berarti seneng ketemu Gusti Allah. Arep-arep nang ditemokno kali Gusti Allah. Kula jenengan pun wonten apa dereng? Pun kepengin ketemu Gusti Allah mboten? Dereng gitu ya. Seneng ketemu Gusti Allah, ya seneng dan mati. Saya nak ketemu Gusti Allah, nek mboten mati, ya akeh ketemu Gusti Allah. Ya sakit wong makrifat iki. Ketemu
ketemu Gusti Allah walaupun boten mati pun saged. Berarti kayak kudu usaha dadi wong sing makrifat lan kepingin mati. Lah wong nek pun kepingin mati biasane boten wong putus asa nggih. Tiyang sing pun siap bekalnya cukup. Nek pun bekalnya cukup kepingin berangkat lah ketemu gone ngoten nggih. Kodokane kula jenengan siap temputi pun bekalan cukup gak berangkat kan boten enak. Wis siap mati. Berangkatnya kapan? Jam piro? Kok jam 5 sore kok suwe ini jam 5 sore? Engko apa sih jam 12 ya? Ada kok gak perbekalannya gak cukup masih kurang. Kapan budal nih jam 5 loh? Aku sih gak iso, duitku menit tekone gak tenek bekal berangkat loh. Ojo jam 5 sore ben ditunda ben apa sih? Lah kan. Akhirnya kita tunggu jalur panjang umur, itu tandanya kurang siap. Sing pun siap-siap itu seneng dan mati. Karena perbekalannya sudah cukup, akhirnya nanti ketemu Gusti Allah oleh bahasa kesayangan diridhoni Allah pas ketemu niku. Ini kapan nih? Bulan jenengan saged ngoten. Kapan-kapan. Lajeng radiyan tur iku ridho bihi kelawan Allah kapane wakilan kang den pasrai wa waliyan lan kang nguasani wa kafilan lan kang nganggur. Jadi ridho Allah sebagai wakilnya di semua urusan dipasrahkan datang Gusti Allah. Apa niku? Tawakkaltu ala Allah. Tapi nek pun kita nglakoni usaha terus kita ndonga dan Gusti Allah akhirnya kita pasrah no hasilnya kali Gusti Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Bagaimana nanti hasil usaha saya, bagaimana yang telah saya doakan kepada Allah, nah itu saya pasrahkan penuh kepada Allah. Wis terserah Allah, wis tak pasrah Gusti Allah. Setelah pasrah ternyata hasilnya oleh Allah dikasih begini atau begitu, yang pun ridho gak terus suruh beneran muni ini atau kuasa tak usah teman-teman terus dua teman-teman nyata di sini ini ruang ini gak tunggu aku terus wis gak usah ini ngerti hasilnya kayak ngini loh kan ini betul pas kali tawakal itu alam. Nah bukan orang yang sudah ikhtiar kemudian sudah berdoa sungguh-sungguh kemudian sudah pasrah ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan, berhasil atau gagal? Berhasil. Kalau yang diharapkan memang tidak berhasil, tapi apa yang sudah dilakukan sudah berhasil. Satu, ikhtiar melakukan kewajiban sudah ada pahalanya, melakukan kewajiban berhasil. Kemudian dua, sudah berdoa ya perintah Allah, doa ukhul ibadah sudah berhasil melakukan doa. Alhamdulillah. Ketiga, tawakal kepada Allah sekali sudah dapat 3 hal. Ngoten kok sing Solo. Ngoten kok ruang-ruang wis agak usaha-usaha, ruang-ruang tunggu-tungguan. Lebih kan paham memberi ini akhirnya Rasulullah. Itu wis alhamdulillah dijaga Gusti Allah sakmu. Mungkin jelas Allah itu lebih tahu kenapa saya berbicara sekian tidak seperti yang saya harapkan. Saya yakin apa yang dicatat oleh Allah ini menurut Allah lebih baik untuk saya daripada saya dibicarakan yang lebih banyak. Karena Allah lebih tahu, saya nggak tahu apa-apa. Itu ini konten sikapi. Akhirnya dia pun konten raditu billahi robba. Rasanya nikmati iman itu datang sangat kerasa itu kan betul Rasulullah sih nyaman, tenang, nerimo, coba akhirnya bahagia, betul mikir ruwet, betul sahabat, bis gak enak sahabat bisa double, yes pasrah Gusti Allah, ditanggung nang Gusti Allah. Lajeng mukhlishon tur iku ngikhlasaken lahu marang Allah fi ibadihi ing dalem ibadah ing Allah. Ini angel malah ini. Orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya ketika dia beribadah harus
ikhlas karena Allah. Ikhlas yang paling tinggi ketika ibadah tidak mengharapkan pahala. Ini sih paling dulu, itu tiga. Jadi ini sembahyang nopo mawon pun betul mengharapkan ibadah, betul mengharapkan pahala. Wis karena Allah, wis arep dikeni, lan sing arep dikeni ganjaran karo Gusti Allah. Niku ikhlas tingkat kedua, ansal tapi kedua. Paling tinggi yang dia makrifat ini pun beneran arep ganjaran. Nah, punten walaupun gak diharapkan ganjaran niku nek pancen diterima oleh ganjaran mesti dikeno kali Gusti Allah. Walaupun diharap-harap kaya apa nek ibadahe gak temenan, akhirnya gak diterima ya gak oleh ganjaran. Tuas arep-arep kan dikei. Ya nopo enak nopo itu. Jadi kan arep-arep dikei berkah, ternyata gak dikei berkah. Gak enak gak arep-arep ternyata dikei. Ini nikmat. Masya Allah dikei. Itu gak nyokol yang dikei. Itu pun terserah Gusti Allah. Orang yang ridho kepada Allah tidak pernah undang-undang. Orang ridho kepada Allah tidak pernah tidak pernah mengharapkan balasan orang. Misalnya, tak kayak mulai tak terima kasih nama mangkel gak diterima kasih. Guru ridho kan Gusti Allah. Amalnya berarti kerana kepingin dibales so terima kasih. Nek loro tak sampai. Mau aku loro gak disambah pamane. Lho arep-arepe sakit menungso padahal ngaku balasane menungso jauh lebih kecil dibandingkan balasan saking Gusti Allah. Apa arep-arep balasan sing cilik padahal dikei kali Gusti Allah balasan sing gede. Aku balik ya. Akhirnya orang yang ridho kepada Allah, dia tidak mengharapkan balasan dari manusia. Dia berbuat baik apa saja, tidak mengharapkan dibalas baik oleh orang lain. Ketika orang lain yang dibaiki itu ternyata balas dengan jelek, dia tetap ridho. Karena Allah menghendaki seperti itu untuk menguji dia. Ini kan apa? Ternyata itu pahamannya dari roti itu billahi robban. Tapi dia itu usaha sakit dia. Lajeng terus malih wa ma'atami dan lan cecekelan alaihi ing atasi Allah, berpedoman kepada Allah fi ghaibatihi ing dalem lumane wong wa syahadati lan hadiri wong. Jadi pas lunga utawa ning omah niku napa berpedoman kepada Allah. Jadi cekelan niku nggih berpedoman, berpegang teguh dengan aturan-aturan Allah. Boten pas nimato nopo soleh, neng di luar daerah gak soleh. Lah iki jenenge yang tamidan alaihi fi ghaibatihi wa syahadatihi. Nek ning tongone kanan kiri wapi ning jowo wis sakarepe dhewe. Kalau tak ada sing luwih 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 dulur-dulur kawae wis sakarepku mantu ning luar negeri. Nah iki umpamane la yafrahu orang ngungsi sapa wong fil muhimmati ing dalem pira-pira perkara kang penting kang wigati illa ilahi angin ngungsi marang Allah. Dia tidak berpindah, ngungsi ini kan pindah. Dia tidak berpindah dalam urusan-urusan yang penting-penting kecuali hanya pindah kepada Allah Ta'ala. Jadi dia tidak hanya kepada Allah pindahnya ini, jadi dikembalikan kepada Allah semua urusan yang penting-penting. Ya Allah, kalau ada urusan yang penting jenengan tulungi Allah, sing saged nulungi itu hanya jenengan, liyane jenengan boten enten saged nulungi. Sedaya sing ketoke saged nulungi niku hanya perantara jenengan anggenipun nulungi kula. Jadi ngapunten liyane Gusti Allah itu hanya perantara Gusti Allah. Yang hakikatnya yang nulungi hanya Gusti Allah. Maka kita salah kalau hanya minta tolong kepada sesama manusia tapi
tapi tidak minta tolong kepada Allah, karena yang menentukan orang itu mau nolong apa tidak ini juga Allah yang menggerakkan hatinya. Pas kelas dan bisa kata walayu awinulan ora kawit sopo fi qadri hajat illa alaihi subhanahu wa ta'ala. Wala yu'awilan ora kededelan sapa wong fi qadri hajat ing dalem tekanane pira-pira hajat illa alaihi angin ing atase Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam rangka mendatangkan apa yang dihajatkan, yang dibutuhkan itu hanya tidak dihilangkan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi hanya mengharapkan dari Allah Ta'ala, tidak mengharapkan dari yang lain. Minggu dalam memenuhi hajatnya. Kalau kepada orang lain itu hanya sekedar wasilah perantara saja. Nah, inilah pengertian raditu billahi wa mungkin-mungkin kula njenengan diparingi tulung saged nglampahi. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.